Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itulah maka kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas di dalam kehidupan kita, yang insya Allah tentu saja seluruh aktivitas itu kita tujukan, kita dedikasikan dalam satu tujuan yang sama, yaitu dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberadaan seorang manusia Allah ciptakan di dalam kehidupan dunia ini sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku semata. Oleh sebab itulah maka keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita implementasikan di dalam setiap salat yang kita lakukan. Kita berupaya untuk menggapai Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan kedaulatan diri kita hanya kepada Allah, yaitu yang kita bisa refleksikan ketika kita membaca doa iftitah dalam salat yang kita lakukan. Penyerahan kedaulatan kita kepada Allah terefleksikan dari kalimat kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Ya Allah, aku hadapkan wajahku fataras samawati wal arda, kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan, dan aku hadapkan wajahku itu dengan hanif, dengan lurus, musliman, dan dengan penuh kepasrahan dan penuh kepasrahan diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan ya Allah, aku bukan termasuk dari kalangan orang-orang yang musyrik. Inna salati, ya Allah, sesungguhnya salat yang hamba lakukan ini. Wa mahyaya, ya Allah, sesungguhnya seluruh ibadah-ibadah. Wa mamati, ya Allah, kematian. Wa mahyaya, ya Allah, seluruh kehidupan. Lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada serikat, tidak ada sekutu bagimu. Wa bidzalika umirtu, dan dengan kalimat tauhid itu aku diperintahkan untuk menjalani kehidupan ini. Wa ana awwalul muslimin, ya Allah, catatkan hamba ini sebagai orang-orang yang pertama berserah diri hanya kepadamu. Pernyataan itu adalah pernyataan yang menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang Abdullah, menyerahkan kedaulatan hidup kita
dan mati kita hanya kepada Allah, lain tidak. Oleh sebab itulah maka the ultimate goal, tujuan dari segala tujuan akhir kehidupan seorang muslim hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Ada satu hal yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Ismail dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami. Beliau menyatakan bahwa al-Islamu dirasun khasun mutamayyizun an ghairi kulli tamayyuzin wa huwa yafridu 'ala al-muslimina 'aishan munawwaran bil lawni thabitin muayyin la yatahawwalu wa la yataghayyar. Islam itu adalah satu pola hidup yang khas, yang dia berbeda dengan pola hidup yang ditawarkan oleh agama di luar Islam. Islam berbeda dengan Nasrani, Islam berbeda dengan agama Yahudi, Islam berbeda dengan kapitalisme, Islam juga berbeda dengan sosialisme dan komunisme. Islam adalah satu panduan kehidupan yang Allah turunkan bagi manusia, agar manusia selamat untuk menjalani hidup dunia dan akhiratnya. Oleh sebab itu maka seorang muslim wajib untuk at-taqayyudu bi ahkami syar'i, terikat dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Islam. Apa sebabnya? La yatahawwalu wa la yataghayyaru. Karena hukum-hukum yang terdapat dalam Islam, nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam itu konstan dan tidak berubah. 1400 tahun yang lalu Allah nyatakan itu wajib, maka hari ini wajib, dan sampai yaumul qiyamah akan juga dinyatakan sebagai sesuatu yang wajib. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakat. Wahai orang yang beriman, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Maka hukum tentang salat dan zakat adalah wajib 14 abad yang lalu, hari ini, dan yang akan datang. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tentang persoalan kewajiban Ramadan. Maka 1400 tahun yang lalu wajib, hari ini wajib, dan yang akan datang wajib. Ketika Allah nyatakan wa ahlal bai wa haram riba, Allah halalkan jual beli, transaksi ekonomi dalam konteks jual beli dan bisnis itu adalah halal selama akad-akad yang terkait dengan aspek itu adalah sesuatu yang syar'i, yang terikat dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi praktika riba, renten, bunga adalah sesuatu yang haram, dan hukum itu tidak berubah sampai hari ini dan sampai akan datang. Oleh karena itulah maka Dr. Muhammad Ismail dalam penjelasan dalam kitab tersebut tadi dia menjelaskan bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dengan persoalan kehidupan manusia, termasuk Islam tidak bisa dipisahkan dengan persoalan ekonomi, dengan persoalan budaya, termasuk persoalan kekuasaan. Dalam Islam tidak dikenal apa yang disebut dengan sekularisme, sebuah faham fasluddin anil haya, yang memisahkan agama dari kehidupan, yang memisahkan agama dari politik, yang memisahkan agama dari aspek ekonomi dan bisnis, yang memisahkan agama dari kehidupan budaya dan peradaban. Islam tidak sama dengan sekularisme, bahkan Islam tidak menganut faham sekularisme, yaitu pemisahan urusan-urusan agama dengan urusan dunia, termasuk pemisahan urusan agama dengan persoalan kekuasaan dan kepemimpinan. Sebegitu lekatnya Islam dengan persoalan kekuasaan tersebut tadi, sebegitu lekatnya Islam dengan persoalan urusan kehidupan dunia, maka Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ad-dinu ususun, bahwa agama itu adalah fondasi, wasultanu harisun, sementara kekuasaan itu adalah penjaga dari agama tersebut tadi.
Dan apa yang tidak memiliki fondasi, kata Imam Al-Ghazali, maka dia akan hancur. Dan apa yang tidak memiliki penjaga, maka dia akan lenyap. Oleh karena itu, maka Islam tidak bisa dipisahkan dari konteks yang terkait dengan persoalan kekuasaan, termasuk dalam hal ini adalah dengan persoalan kepemimpinan. Kalau kita lihat satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan an Auf ibn Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa shirara a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yabghidunakum wa yal'anunakum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabbidhuhum bis-sayf? Faqala la ma'aqabu fikum as-salah wa idza ra'aytum min wuladikum syai'an takrahunahu fa akrahu amalahu wa la tanzi'u yaddan min ta'atin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang sahih yang berasal dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan pemimpin itu pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian, para pemimpin itu mendoakan rakyatnya, dan rakyatnya pun mendoakan para pemimpin-pemimpin tersebut tadi. Tetapi kata Rasulullah, sejelek-jeleknya pemimpin di antara kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Juga kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian ada yang mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah kita menentang mereka dengan mengangkat pedang? Maka kemudian Rasulullah menyatakan, tidak. Selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Dan jika kalian melihat dari pemimpin kalian itu sesuatu yang kalian tidak suka, yang kalian benci karenanya, maka bencilah amalannya, bukan personanya, bukan orangnya. Amalan yang kemudian kalian tidak suka, jangan kemudian kalian melepaskan ketaatan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Posisi hadis ini terdapat dalam kitab induk di antara kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Ibn Hibban juga mensahihkannya. Ad-Darqutni juga kemudian di dalam musnadnya. Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kabir meriwayatkan hadis tersebut tadi. Oleh karena itu maka hadirin jemaah sidang Jumat rahimahumullah, dalam konteks tadi, maka hadis itu menggambarkan kepada kita bagaimana kriteria dari seorang pemimpin itu. Ada pemimpin yang kemudian dia dicintai oleh rakyatnya, dan ada pemimpin yang kemudian tidak dicintai oleh rakyatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana Islam menggambarkan tentang profil dari seorang pemimpin yang dia dicintai,
berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyatakan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan Imam Tirmizi bahwa seorang pemimpin yang dicintai itu, di mana Rasulullah menyatakan inna ahabban nasi ilallahi yaumal qiyamah wa adnahum minhum majlisan imamun adilun. Sesungguhnya manusia yang paling Allah cintai pada hari kiamat, yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Persoalannya adalah pemimpin yang adil itu apa? Apa yang disebut dengan adil? Adil itu maknanya secara etimologis adalah wad'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi itu adalah makna bahasa, makna etimologis. Yang dimaksud dengan adil dalam pengertian makna syar'i, makna yang dikehendaki oleh nas-nas syariat yang terdapat dalam Islam, maka pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang dia tegak lurus dengan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang tegak lurus dengan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka untuk menegakkan kebenaran itu sendiri. Sebab antara hak dan batil, benar dan salah, sesuatu yang wadih, sesuatu yang jelas. Tidak ada kesamaran antara persoalan yang benar dan salah. Oleh sebab itu maka seorang pemimpin yang adil, dia tidak akan terombang-ambing di antara hal yang benar dan salah tersebut tadi. Kenapa? Karena tolak ukurnya jelas, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Apa sebabnya? Karena Al-Quran sendiri menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab Al-Quran la raiba fihi. Di situ digunakan la nafiyah lil jinsi. Sama dengan kalimat la ilaha illallah. La itu adalah la nafiyah lil jinsi, yang arti dalam bahasa Arab adalah sama sekali tidak ada. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sama dengan la raiba fihi, sama sekali tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh sebab itu maka seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang dia tegak lurus dengan Al-Quran, karena benar dan salah itu jelas berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, pemimpin yang kemudian dicintai adalah pemimpin yang didoakan oleh rakyatnya. Dalam satu hadis Muslim di mana Rasulullah menyatakan khiyaru a'immatikum, bahwa sebaik-baiknya pemimpin kalian itu adalah kalian mendoakan mereka, dan mereka para pemimpin itu pun mendoakan kalian. Dan aspek yang ketiga, pemimpin yang dicintai adalah pemimpin yang kemudian membawa keberkahan bagi rakyatnya. Dia dengan adil mendistribusikan kekayaan negara, dia dengan adil kemudian mendistribusikan kemudian penegakan kebenaran, tidak tebang pilih. Dia dengan adil menegakkan hukum di tengah-tengah rakyatnya, sehingga akan datang keberkahan di dalam kehidupan sebuah masyarakat tersebut tadi. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di mana Rasulullah menyatakan, yaumun min imamun adil afdal min ubadah sittina sanna. Satu hari di bawah kepemimpinan pemimpin yang adil adalah lebih utama ketimbang ibadah 60 tahun. Dan satu had yang ditegakkan di bumi Allah, satu had yang ditegakkan di bumi Allah, satu kebenaran yang ditegakkan di bumi Allah, itu sesuai dengan haknya, itu lebih baik dibandingkan dengan hujan 40 tahun lamanya. Oleh karena itu maka dalam konteks inilah maka tentu saja kita berharap Indonesia kita ke depan memiliki pemimpin yang dia dicintai bukan hanya oleh rakyatnya, tetapi pemimpin yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu saja pemimpin yang dicintai oleh Allah akan membawa keberkahan bagi rakyat itu sendiri. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat kaum muslimin di seluruh dunia, di Indonesia yang kita cintai, dan mudah-mudahan kemudian kita bisa memilih pemimpin yang adil, yang sesuai dengan kriteria nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Hadirin, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan, semoga doa yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang penuh barakah ini diijabah hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumiz zalimin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.